semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan energi cek dia ke kamu versus dia ke selingkuhannya. Nah, jadi teman-teman, langsung saja kita mulai. Saya udah tebar beberapa kartu. Untuk kamu di sini ada di sebelah kiri saya, dan untuk selingkuhannya ada di sebelah kanan saya. Mungkin kemungkinan kecil ya bisa saja tertukar ya. Oke. Nah, jadi dalam pembacaan umum ini ya tidak bisa resonate untuk semuanya, bisa terbolak-balik energinya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan. Oke, dan juga saya mau nambahin satu hal ya. Lagi ada diskon personal reading. Kalian bisa japri saya langsung lewat WA. Ini ada nomornya di sini. Oke, kita mulai aja langsung. Nah, dia ke kamu itu ada kartu The Devil, teman-teman. Oke. Ada satu luka yang membekas. Saya tidak tahu ini tentang apa, atau bahkan di sini menggambarkan hubungan kalian yang udah toxic relationship ya. Oke, itu The Devil. Yang dimana juga sebenarnya dia ke kamu itu the world ya. Timbul rasa bosan karena apa? Karena kalian di sini pernah melewati suatu kebahagiaan ya, yang dimana itu timbul rasa bosan. Oke, di saat kalian mencapai satu titik keberhasilan, kebahagiaan, dan kalian terus di situ-situ aja, itu akan timbul rasa bosan yang sebenarnya harus ada pembaruan ya. Nah, jadi si dia ini Ten of Swords. Oke, mungkin juga dia dulunya pernah mengkhianati kamu, melakukan suatu perselingkuhan di belakang kamu, yang dimana juga Seven of Swords, bahkan dia membohongi kamu ya. Dia di sini mengumpulkan suatu planning dan rencana. Oke. Ada kartu The Dead, teman-teman. Mungkin juga untuk memperbaiki hubungannya dengan kamu. Oke. Ada kartu The Star, ada Page of Coin. Karena ada rasa bersalah di dalam dirinya yang dulu pernah mengkhianati kamu, menyelingkuhi kamu ya. Yang mungkin saat ini hati kamu itu udah nggak terima ya, beberapa dari kalian, karena udah pernah diselingkuhi, disakiti ya. Karena beberapa orang punya prinsip apapun bisa dimaafkan kecuali perselingkuhan. Oke, nah itu tergantung kalian ya. Kalau menurut saya nih pribadi, kalau selama si dianya selingkuhnya masih satu kali ya saya anggap itu khilaf ya. Tetapi kalau udah berulang kali itu tidak bisa, kita lepaskan. Gitu. Jadi kalau saya lihat niatnya dia di sini baik ya, dia ingin memperbaiki teman-teman, ingin menjadi lebih baik lagi. Oke, karena ada kartu The Sun, ini juga menggambarkan alam semesta mendukung kalian untuk kembali, untuk memaafkan ya, saling memaafkan, forgiveness ya. Akan ada kebahagiaan kalau kalian di sini bisa melepaskan masa lalu, saling memaafkan apapun itu kesalahan di masa lalu gitu. Yang sebenarnya kalau saya lihat dia ke kamu itu Eight of Cups ya. Di saat dia meninggalkan kamu ya, menjalin suatu hubungan dengan orang ya, selingkuh gitu, dia merasakan sesuatu hal yang kurang. Oke? Dia tidak menemukan apa yang dia cari. Makanya kita diajarkan untuk bersyukur ya. Apa yang kita miliki itu kita diajarkan untuk bersyukur. Karena kalau di dunia ini apapun yang kita cari ya, itu nggak akan dapet ya. Kita kejar-kejar pun gimana pun ya. Contoh nih, kayak kita udah punya pasangan, kita lihat orang lain, wah ini kayaknya lebih wow, lebih cantik, lebih ganteng, kita kejar-kejar itu kita nggak akan jumpa. Jadi syukurilah apa yang kita punya saat ini. Si dia ini baru tersadar ya, sehingga apa, dia mencoba untuk kembali kepada kamu. Four of Wands ya, mencoba untuk menjalin suatu hubungan lagi, meminta kerjasama dari kamu ya, untuk menjalin suatu hubungan. Ini udah kita explore juga tadi The Death. Dia mencoba untuk memulai suatu siklus yang baru dengan kamu, teman-teman. Mencoba untuk healing, menyembuhkan diri ya. Bahkan dia ada rasa bersalah. Ada Eight of Wands, dia di sini melakukan banyak cara ya. Bahkan juga kalau saya lihat di sini dia hancur ya, terkena karma, baru tersadar dan dia ingin kembali kepada kamu, mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya yang dulu. Oke. Ada kartu The Tower. Ada suatu kehancuran sebenarnya di dalam diri dia. Itu dia.
Dia telah menjalani karma, telah menerima karma, dikarenakan telah menyakiti kamu dan menyelingkuhi kamu. Sehingga dia mencoba untuk memperbaiki, mencoba untuk kembali, ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu dia ke kamu, ya. Jadi sebenarnya cobalah untuk lakukan satu pembaruan. Kalau saya lihat ini suatu kebosanan yang terjadi di dalam dirinya dia. Kamu sebagai pasangan di sini harus bisa bantu dia, support dia, ya. Apapun lah intinya yang mungkin kalian lebih paham. Karena setiap orang kan punya caranya masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Yang terpenting di sini dianya bosan gitu, intinya ya. Jadi cobalah untuk lakukan pembaharuan. Ini tergantung dari kamunya kalau kamu ingin terus memperbaiki hubungan, menjalani hubungan dengan si dia ini. Oke? Jadi singkatnya si dia ini ada rasa penyesalan. The devil, oke. Dan dia kepada selingkuhannya itu temperance, ya. Dia di sini ada gambaran menarik diri, teman-teman. Oke. Menarik diri. Mencoba untuk mencari satu kedamaian dan ketenangan. Dan kalau saya lihat juga dia keselingkuhannya ini hanya sebatas pelampiasan untuk ketenangannya dia, rasa stresnya dia. The Fool ini juga menggambarkan si dianya yang udah membuka satu lembaran cerita yang baru, ya. Dia keselingkuhannya ini, yaitu kembali kepada kamu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya dia. Oke. Nah, jadi dia keselingkuhannya ini udah terputus komunikasi. Ayo kita explore aja. The Magician, The Chariot, dan Six of Cups. Ada gambaran mereka ini sudah menjadi suatu kenangan, teman-teman. Hubungannya udah berakhir. Karena apa? Karena pasangan kamu di sini, The Magician, dia tidak serius, ya. Dia tidak mau membangun suatu komitmen dengan si selingkuhannya. Dia hanya ingin sebatas bermain-main saja, ya. Melampiaskan, ya. The Magician itu seseorang yang tricky-tricky, yang pada akhirnya dia kembali kepada kamu, ya, rumah utamanya. Tergantung dari kamunya mau memaafkan pasangan kamu apa enggak, gitu. Karena dia keselingkuhannya ini hanya sebatas pelampiasan, bermain-main saja, tidak ingin ke jenjang yang lebih tinggi lah gitu. Oke. Ya walaupun mereka di sini sempat mengingat kenangan-kenangan mereka yang dulu, ya. Pernah menjalin suatu hubungan di sini, teman-teman. Oke. Dia dalam fase melepaskan, ya, pasangan kamu ini dalam fase melepaskan si selingkuhannya. Jadi dia butuh support. Kalau seandainya tidak disupport, ya, kamu di sini malah menyalahkan, ya, malah ngajak berantem, ngungkit-ngungkit masalah dia dengan si selingkuhannya, dia nantinya malah akan kembali, ya. Jadi ini tergantung dari kamu, karena jalan cerita cinta kamu itu ada di tangan kamu. Dia keselingkuhannya udah The Hangman, udah nggak dapat berbuat apa-apa, ya, hanya bisa diam, nggak dapat berbuat apa-apa. Queen of Cups, dia hanya bisa meratapi kesedihannya. Ace of Wands, sangat-sangat sedih sekali di sini, bahkan sangat-sangat tidak stabil dan goyang. Dia keselingkuhannya The Hierophant. Kalau saya lihat, ya, si dia ini mencoba untuk kembali ke jalan yang benar, tidak mau selingkuh lagi, tidak mau cheating-cheating lagi, mencoba untuk mempositifkan langkah dan pikiran, ya. Mungkin mereka di sini hanya ingin sebatas berteman kalau saya lihat, atau menjalin suatu hubungan bersahabat, ya. Kayak gimana ya, kayak dia tetap ingin komunikasi gitu, tetapi tidak lebih, ya. Mungkin dulunya mereka ini sempat lebih, ya, bahkan lebih ke arah seksual kalau saya lihat, ya. Lebih intim, ya. Jadi sekarang itu si pasangan kamu ini mencoba untuk melepaskan atau bahkan hanya menjadi sahabat saja atau teman, ya. Kira-kira seperti itu. The High Priestess, ada luka batin di sini. Dan hubungan mereka ini udah renggang, udah mulai jauh, ya. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan lagi beberapa kartu dia ke kamu. Ada Page of Cups, Ten of Wands, dan dia keselingkuhannya 2 kartu. Three of Cups, turun Three of Cups, ya, energi ketiga. Ayo berikan saya gambaran kartu tarot, berikan saya gambaran. Judgment. Nah, jadi dia ke kamu itu Page of Cups, mencoba untuk kembali menawarkan rasa hatinya, isi hatinya, ya, perasaannya. Oke. Walaupun dia sempat terbebani, capek. Karena apa? Karena dia ini berada di tengah-tengah, teman-teman. Dia bisa saja kembali ke selingkuhannya kalau dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari kamu atau bahkan penyelesaian masalah dengan kamu. Dia akan stres, dia akan kembali ke si selingkuhannya ini. Oke?
Sedangkan dia keselingkuhannya Three of Cup, ya udah pasti nih tentang kisah cinta segitiga, Judgment. Dia udah tersadar. Oke, tersadar kalau si selingkuhannya ini bukan orang yang tepat, atau bahkan dia tersadar akan karma yang dia terima. Oke. Atau bahkan dia tersadar bahwa dia telah menyakiti kamu dan dia ingin kembali kepada kamu. Nah, jadi intinya kalau seandainya dia ingin meminta suatu peluang lagi dengan kamu sebagai pasangan sahnya, tetapi dia tidak mendapatkan, ya dia akan kembali kepada si selingkuhannya. Oke, sekarang saya mau tambahkan beberapa kartu pesan dari alam bawah sadarnya dia. Ya, saya akan shuffle. Ini bahasa Inggris ya, maafkan saya kalau ada salah penyebutan atau pengartian. Kita akan lihatkan pesan dari alam bawah sadarnya pasangan kamu untuk kamu sebagai pasangan sahnya. Sometimes I stay awake thinking about you. Terkadang aku terbangun memikirkan tentang kamu. I hope that you can forgive me one day. Aku berharap kamu bisa memaafkanku suatu saat. Oke? Nah, jadi ada rasa penyesalan, teman-teman. Oke, apalagi di sini? Ayo, berikan saya gambaran. Oke, berikan saya gambaran. So many things remind me of you. Oke, banyak beberapa hal yang mengingatkanku kepada kamu. Mungkin juga dia bernostalgia tentang kalian dulunya, ya. Oke, jadi ada rasa penyesalan. Dia berharap kamu bisa memaafkan dia, teman-teman. I will wait for a sign for you, katanya, from you. Nah, jadi dia akan menunggu tanda dari kamu. Kalau kamu mau ya untuk kembali, untuk memperbaiki, ya dia akan bahagia. Dia akan mencoba untuk berubah. Oke. We will be together again. Kita akan bersama kembali, katanya. Dia berharap seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat pesan dari alam bawah sadar untuk si selingkuhannya. My life is not as together as it seems. Hidupku tidak seperti yang kamu lihat, katanya. You were the best thing in my life. Kamu ada sesuatu hal yang spesial untukku. It's time for me to heal now. Ini adalah waktunya, ya waktuku untuk healing sekarang. Nah, jadi dia itu udah udah melepaskan, udah mengenang semua masa-masa dengan si selingkuhannya, dan sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk dia sembuh, untuk dia keluar dari lingkaran-lingkaran yang buruk dan negatif. Oke? Nah, jadi teman-teman, si pasangan sah kamu ini ya ingin kembali menjalin suatu hubungan dengan kamu sebagai pasangan sahnya, ingin memperbaiki ya, seperti itu. Dan dia keselingkuhannya itu udah tersadar. Tetapi berhati-hati, dia ini berada di pertengahan ya. Berada di pertengahan, bisa saja dia terbolak-balik. Jadi kalau seandainya dia di sini tidak mendapatkan tanda dari kamu, atau support dari kamu, atau permohonan maaf atau apapun itu, intinya yang menjadi lebih baik, kalau dia nggak dapat itu, dia akan kembali ke sini. Ke si selingkuhannya gitu ya. Jadi dia sedang berada di tengah-tengah. Dia sedang berada dalam fase mencoba untuk berubah ya ke sini ya, menjadi lebih baik, memperbaiki masalah-masalah dia yang dulu dengan kamu agar dia tidak kembali ke sini. Oke. Dan dia juga udah menjalani karmanya dia. Dan sekarang saya mau tambahkan angel answer ya, tanggapan angel tentang pasangan kamu ini kepada kamu. Oke, berikan saya gambaran. Romance. Oke. Berikan saya gambaran angel untuk mereka ini ya. Get more information. Oke, apa lagi? No need to worry. Apa lagi di sini? Listen to your intuition. Oke, ini ada peaceful resolution. Take action. Nah, jadi romance akan ada tentang hal-hal yang romantis ya nantinya. Di saat kamu bisa memaafkan, di saat kamu bisa menyelesaikan ini dengan baik. Get more information, ambil lagi informasi lebih dalam, gali lagi katanya tentang si pasangan kamu ini, betul nggak dia berubah gitu. Ya maaf, apalagi di sini, no need to worry, jangan khawatir. Oke. Listen to your intuition. Nah, jangan khawatir, dengarkan intuisi kamu, ikuti kata hati kamu ya. Ini semua tergantung dari kamu. Kalau kamu ingin memaafkan dan menjalin hubungan lagi dengan pasangan kamu yang pernah selingkuh ini ya, it's okay, nggak apa-apa.
take action, ambil langkah, jangan diam katanya, ambil langkah, bergerak. Oke, peaceful resolution. Oke. Selesaikan dengan damai ya, kira-kira seperti itu ya. Kalian bisa koreksi saya kalau salah. Leon. Woi. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Ini semua tergantung kamu ya. Apapun itu langkah kamu, tetap difikirkan kembali ya. Berpikir sebelum bertindak ya, gitu ya kata orang-orang dulu. Jadi saya berharap permasalahan kamu ini bisa selesai dan pasangan kamu bisa kembali seperti dulu menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Bisa apapun lah itu yang lebih baik ya untuk kamu ya. Mungkin kita tutup dulu ya teman-teman. Nah, saya ingatkan lagi, ini ada diskon personal reading, kalian bisa japri saya lewat WA atau Instagram khusus untuk hari ini. Oke, nah jadi tetap semangat, jangan lupa dekatkan diri kepada agama, berdoa ya, lakukan hal-hal yang positif teman-teman. Ini saya yakin pasangan kamu bisa berubah menjadi lebih baik, tergantung dari kamunya. Kamu terima apa enggak? Oke, sekian dari saya, Zigzag Tarot. Dah.